Museum Sejarah Jakarta atau yang dikenal juga dengan nama Museum Fathahillah diresmikan pada tanggal 30 Maret 1974 oleh Gubernur Ali Sadikin. Bangunan bergaya arsitektur neoklasik pada abad ke-17 ini dahulu merupakan bekas kantor Balai Kota Batavia yang mulai dibangun pada tahun 1627 oleh Gubernur Jenderal J. Pikun. Selain sebagai gedung balai kota, dahulu gedung ini juga berfungsi sebagai Dewan Pengadilan dan Dewan Kota Praja. Nama saya Rizky Zulkifli. Lebih ke edukasi aja sih sebenarnya. Perjelas lagi ini museum tentang apa, ini sejarahnya tentang apa. Saya sendiri juga bertanya-tanya, apa yang dimaksud kota tua? Kota yang sudah tua atau memang bagaimana? Tetap untuk menjadi tempat buat anak-anak muda, buat generasi-generasi selanjutnya, wadah tempat anak-anak muda berkreasi gitu. Mona Putri. Kalau dari segi aku udah cukup baik ya, karena buktinya nggak banyak sampah juga, padahal banyak orang kan, kalau banyak orang itu biasanya pasti bakalan banyak sampah. Cuma dari yang aku lihat dari tadi duduk di situ, itu banyak petugas kesehatan yang muter buat ngambilin sampah, itu menurut aku bagus sih. Udah cukup memadai asal pengunjungnya bisa menjaga fasilitas aja. Dengan Asmara. Tadi sih saya udah ke musola ya pas maghrib. Mungkin kalau untuk fasilitas buat ibadah itu udah ada, cuman mungkin ukurannya aja kurang besar gitu dan kurang luas juga. Harapannya sih untuk generasi-generasi muda itu diharapkan bisa lebih antusias terhadap museum-museum yang ada di Jakarta, biar bisa belajar tentang sejarah-sejarah yang ada di sini. Yeah, first of all, what's your name? My name is Cora. Nice to meet you. Okay, nice to meet you. Where are you from? I'm from Spain, from Madrid. Oh, I know it. Are you coming for a business trip or holiday? More holiday. I've been Okay, traveling around. enjoy in Indonesia. Thank you. Because like the old town reflects all the culture, I guess. Like the like part of the history of the country story at some of point. Indonesia. Yeah. It's comfortable because the weather is super hot, as you know it. Yeah. I mean, I've only been in Jakarta for 3 days, so I don't have that much data to compare with. But like it's cool. Yeah. Oh, I like you it. enjoy about the weather, even though. I mean, I'm super sweaty, but yeah. Okay, it's really Nah, but it's cool. Yeah. okay. Architecture or anything, or the nice. facilities. I'd say like once that building is like Very old town and Yeah. renovation. yeah, but it's cool. I like to see like the different, like you have like the colonial architecture mixed with their Indonesian style also. Ah, Siapa? Ya, perkenalkan saya Aryo Wicaksono dari Pelayanan Informasi ya. Khusus tugas saya di Pelayanan Informasi sebagai PLP atau tenaga ahlinya. Pengelolaan mengenai kota tua diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 57 tahun 2022, mana UPK Kota Tua mempunyai tugas melaksanakan membantu Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian selain melaksanakan tugas tersebut juga ada beberapa fungsi. Sana penyusunan penyajian data, terus kemudian pelaksanaan mengenai pemeliharaan kebersihan, pelaksanaan mengenai pengawasan terhadap pemanfaatan di kawasan Kota Tua ini. Mungkin dari UPK Kota Tua akan memberi bahannya ya, Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 7 tahun 2022 tersebut. Jadi bisa dilihat nanti tugas dan fungsinya seperti
seperti itu. Divisi koordinasinya itu kita selalu ditingkatkan kebersamaan dalam suatu pengawasan penataan pembangunan ini. Meskipun UPK Kota Tua juga berbeda tupoksinya, masing-masing memiliki tupoksi dan pergub SOTK-nya masing-masing. Pemerintah sangat konsisten ya, kami rasa sangat konsisten karena di mana pucuk pertama kali program diajukan atau diusulkan itu dari pemerintah, terutama Pemprov DKI Jakarta. Dan itu pasti diatur melalui regulasinya, yaitu di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 mengenai cagar budaya. Undang-undang tersebut masih menjadi pucuk teratas dari regulasi tertinggi mengenai mengatur kawasan cagar budaya yang ada di Indonesia tentunya, karena Undang-Undang Republik Indonesia. Jadi masih yang tertinggi meskipun masih terbitan 2010 seperti itu. Ya, untuk wisatawan, khususnya wisatawan Nusantara, itu mari kita cintai bersama kawasan cagar budaya Kota Tua ini dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai pelestariannya. Kemudian juga tumbuh minat berkunjung, eksplor kawasan yang ada di kawasan cagar budaya ini. Tidak hanya dari museum-museum, tetapi juga eksplorasi dari sejarahnya. Karena banyak sekali cerita-cerita sejarah yang dapat ditumbuh kembangkan sebagai daya tarik wisata yang ada di Kota Tua ini, seperti sejarah kanal, sejarah religi, sejarah peradaban, dan kuliner juga ada di sini. Jadi memang karakteristik di kawasan Kota Tua Jakarta ini tidak hanya di museum, juga di lingkungan sekitarnya. Banyak sekali nilai-nilai alkulturasi atau budaya ya, kulturasinya ya. Dan harapan kedepannya kawasan Kota Tua Jakarta ini lebih terkenal lagi di tingkat dunia nasional dan internasional. Ini sebelumnya dengan Bapak siapa? Selamat siang juga dengan Bapak Cecep Supriyadi. Peran kami sebagai Satgas, Satuan Tugas Keamanan di wilayah sekitar Kota Tua ya, memberi kenyamanan kepada pihak pengunjung, ya kan, menertibkan di area ya, ada hal-hal yang tidak kita inginkan, kita tertibkan. Intinya memberi kenyamanan dan pengamanan pada pengunjung yang datang ke wilayah Kota Tua ini. Harapannya ya semakin baik lah gitu, semakin bersih, tertib, terpopuler lah, wisata yang paling aman, nyaman, dan bersih serta tertib gitu aja. Dengan Bapak Haryanto. Bu Ana Susanti. Kalau untuk kontribusi kebersihan untuk di Kota Tua sih ya sekarang ini lebih bagus, lebih bersih, dan juga kita untuk sebagai kebersihan Kota Tua juga ini udah tanggung jawab kita sebagai tugas kebersihan gitu. Untuk kedepannya sih mudah-mudahan untuk Kota Tua yang lebih baik lagi. Tapi untuk kesadaran sampahnya kesadaran manusianya masih kurang. Wisatawan kayaknya kurang ini ya, banyak suluk, banyak tempat sampah, tapi kebanyakan tuh pada buang sembarangan. Masih kurang kesadarannya ya. Oh, untuk harapan Kota Tua ini kita supaya bersih lah untuk area Taman Fathahillah dan sekitarnya. Kedua juga masalah PKL-nya untuk diatur kembali dan ditempatkan yang pada layak mereka minta gitu aja. Harapannya sih ya lebih bersih aja gitu, lebih bagus, nanti Kota Tua lebih tertata rapi, pengunjung sadar diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Dari hasil penelitian ini memperkenalkan Kota Tua kepada masyarakat, udah gitu jadi bisa sebagai bahan evaluasi kepada pemerintah dan juga wisatawan. Tanggapan saya itu memberikan pembekalan kepada mahasiswa semester awal supaya tidak bingung pas skripsinya. Pelajaran menjadi lebih interaktif, kreatif, Inovatif, menyenangkan, melatih berpikir, kritis, dan bermanfaat.